Siapa yang tidak kenal dengan syair lagu yang satu ini? Lagu pengantar tidur yang berjudul Nina Bobo ini sering disenandungkan oleh para orang tua di tanah air. Walau anaknya tidak bernama Nina, tapi tetap saja para orang tua menyanyikannya Nina Bobo. Lirik yang singkat dan sederhana membuat lagu ini mudah untuk dilantunkan terus-menerus, dinyanyikan berulang, sehingga si buah hati tertidur pulas. Namun, di balik kepopuleran lagu Nina Bobo ternyata terselip kisah pilu menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyai Horor. Apa kabar Sobat Nyai semua? Semoga sehat-sehat, dimudahkan segala urusan, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal buruk. Pada malam ini, Nyai akan menina-bobokan kalian dengan kisah tragis dan memilukan di balik kisah lagu Nina Bobo. Sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Semoga yang sudah subscribe dan like, Allah berikan rezeki yang banyak dan bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baiklah Sobat Nyai, kita masuk ke dalam kisahnya. Kisah ini berawal pada tahun 1871 ketika seorang anak bernama Helenina lahir dari keturunan Belanda dan Jawa. Ibunya bernama Mustika, seorang penari Jawa berparas cantik. Ayahnya bernama Van Rojenik, seorang kapten tentara Belanda dan juga seorang komposer klasik. Helenina tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Kulitnya putih dengan rambut kecoklatan dan memiliki mata yang indah. Helenina yang biasa dipanggil Nina mengalami kesulitan tidur, hingga kedua orang tuanya sampai khawatir jika putrinya mengalami kesulitan tidur terus-menerus akan berdampak pada kesehatannya. Kedua orang tuanya mencoba berbagai cara agar putrinya bisa tidur. Singkat cerita, pada suatu malam di samping putrinya, Mustika mencoba bersenandung dengan harapan bisa menenangkan dan membuat Helenina tertidur pulas. Ternyata senandung tersebut berhasil, sehingga sang suami memintanya membuat lirik pada senandung tersebut. Maka terciptalah lagu Nina Bobo. Dan ajaib, Nina pun jadi mudah tertidur, bahkan tertidur dengan lelap sekali. Nina sangat senang dengan lirik lagu Nina Bobo. Dia semakin ketergantungan. Dia tidak bisa tidur sebelum ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya. Begitulah malam berikutnya terus berlanjut. Ia selalu didampingi ibunya dan dinyanyikan lagu Nina Bobo sampai tertidur pulas. Diceritakan pada tahun 1875. Pada suatu malam, Helenina menangis dengan kencang. Tentu saja orang tuanya kaget dan segera masuk ke kamar Helenina. Didapati Helenina demam yang tinggi. Mereka segera membawanya ke klinik di kamp tentara Belanda. Setelah diberi obat, Helenina dibawa pulang. Helenina tidak pernah ditinggalkan sesaat pun. Ibunya terus menungguinya dan memegang erat tangannya sambil terus menyanyikan lagu Nina Bobo agar Nina tenang dan nyaman. Kejadian ini bergulir terus sampai tahun 1877 saat usia Nina 6 tahun. Helenina tidak pernah sembuh dari penyakitnya. Kemudian terdengar kembali tangisan Helenina dari kamarnya, dan didapati kembali dia dalam keadaan demam yang tinggi. Ayahnya langsung berinisiatif mencari obat untuk Helenina sedang ibunya menggendong. Selang beberapa lama dari kejadian itu, kondisinya kian parah. Helenina kejang, bola matanya terbalik, bibirnya biru. Ia berusaha menggigit lidahnya. Ibunya syok dengan keadaan itu, dan dia memasukkan jari telunjuknya untuk menghentikan Helenina menggigit lidahnya sendiri.
Dengan menahan sakit, ibunya tidak berhenti menenangkan Helenina. Selang beberapa lama, tangis Helenina berhenti. Bajunya basah dengan keringat. Sesaat hati ibunya tenang. Helenina membuka matanya dan menatap ibunya dengan senyum yang sangat manis. Dan Helenina dengan lirih berkata, "Terima kasih, Ibu." Kemudian dia menutup matanya. Hembusan nafas terakhir Helenina itu bisa dirasakan Mustika dingin di pipinya. Van Rodzik yang baru masuk ke dalam rumahnya sambil memegang obat di tangannya kaget melihat Helenina sudah terkulai di pangkuan Mustika. Dia langsung lari mendekat untuk memastikan kondisinya. Ternyata Helenina sudah meninggal. Mereka menangis, merasa sangat sedih dan terpukul karena kepergian gadis kecil satu-satunya di usia yang sangat belia. Semenjak kematian Helenina, Mustika tidak pernah keluar dari kamarnya. Tatapannya kosong dan hanya sesekali berbicara dengan suaminya. Banyak kejadian mistis yang terjadi setelah Helenina meninggal. Pada suatu malam, Van Rodzik melihat istrinya tidak ada dalam kamar. Padahal biasanya istrinya ini tidak pernah kemana-mana. Dia mendengar lantunan lagu Nina Bobo dari kamar Helenina dan melihat Mustika sedang duduk di kursi dan menyanyikan lagu Nina Bobo. Ditutupnya pintu kamar Helenina dan Van Rodzik kembali ke kamarnya. Kejadian ini terus berulang setiap malam. Hingga pada akhirnya Van Rodzik ini penasaran dan bertanya kepada istrinya, mengapa setiap malam ke kamar Helenina dan menyenandungkan lagu Nina Bobo? Mustika menjawab dengan tatapan kosong, "Karena aku mendengar Helenina menangis di kamarnya." Van Rodzik merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan istrinya. Dia merasa istrinya berhalusinasi karena stres kehilangan anaknya. Dia sempat kesal dan ingin marah, tapi dia hanya mengatakan kepada istrinya untuk tidak melakukan hal tersebut di malam-malam berikutnya. Namun, pada saat malam harinya, lagi-lagi Mustika tidak ada dalam kamarnya. Dan lagi-lagi pergi ke kamar Helenina untuk menyenandungkan lagu Nina Bobo. Van Rodzik ini kesal dan bergegas ke kamar Helenina. Dari kejauhan, dia melihat pintunya sedikit terbuka. Dia berjalan ke kamar Helenina dan melihat sosok Helenina terbaring di atas tempat tidurnya. Ia penasaran dan bergegas cepat-cepat menuju ke kamar itu dan melihat tempat tidur itu ternyata kosong. Van Rodzik sempat kesal kepada istrinya, tapi dia membiarkan istrinya tetap di sana. Ia takut istrinya semakin buruk keadaannya. Di pihak lain, Mustika bersikeras kalau dia benar-benar mendengar suara Helenina menangis di tengah malam. Ketika ia menyanyikan lagu Nina Bobo, suara tangisan Nina pun berhenti seolah sudah tertidur lelap. Van Rodzik sangat sedih melihat istrinya seperti itu. Hal ini akhirnya dia biarkan hingga hari demi hari berganti. Sampai pada suatu malam, Van Rodzik yang lagi tidur ini melihat Mustika tiba-tiba terbangun lalu menyanyikan lagu Nina Bobo. Belum sampai lagu itu selesai, Mustika terjatuh dan menutup matanya. Mustika pun meninggal dunia. Van Rodzik merasa terpukul karena kini kehilangan anak dan juga istrinya. Hari-hari terasa begitu berat. Kejadian aneh pun terus berlanjut. Hingga suatu hari ketika dia sampai di rumah, ketika baru saja mau memejamkan matanya, ia mendengar sayup-sayup lantunan lagu Nina Bobo. Tapi dia tidak mengindahkannya sampai pada malam-malam berikutnya. Dia merasa bersalah pada istrinya karena suara nyanyian itu memang benar-benar terdengar, bukan karena istrinya halusinasi. Kemudian suara itu pun menghilang berganti dengan mimpi yang aneh.
Van Rodzik bermimpi didatangi seorang anak kecil yang tidak jelas wajahnya, dan anak itu berkata, "Tolong nyanyikan aku lagu Nina Bobo." Dan mimpi itu pun berulang di malam-malam berikutnya, sampai akhirnya mimpi itu pun lenyap. Van Rodzik menceritakan hal ini kepada beberapa orang dekatnya. Sebagian dari mereka menganggap dia sudah gila karena kehilangan istrinya dan gadis kecilnya, walau ada juga yang percaya dengan apa yang dikatakannya. Suatu malam hal aneh terjadi. Van Rodzik ketika itu sedang tidur. Dia merasa ada yang memegang tangannya. Dia merasakan tangan itu mungil dan dingin. Dia membuka matanya dan duduk di tempat tidurnya. Dia melihat sosok Helenina berada di samping tempat tidurnya dan memegang tangannya. Van Rodzik kaget, lalu Helenina berkata, "Ayah, mengapa tidak menyanyikan lagu Nina Bobo untuk aku?" Belum sempat hilang kagetnya, terdengar samar-samar di belakang ada suara. "Sudah waktunya kamu ikut tidur." Dan Van Rodzik pun dikabarkan meninggal dunia. Mulai saat itu, cerita mengenai keluarga Helenina pun mulai menyebar dari orang-orang terdekat Van Rodzik. Dan itulah awal mula dari nyanyian Nina Bobo ini dan menjadi familiar di Indonesia seperti sekarang ini. Itulah kisah seram di balik lagu Nina Bobo. Konon, saat menyanyikan lagu tersebut, Helenina akan datang menemani buah hati Anda hingga terlelap pulas. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai orang beriman, tentu kita tidak meyakini hal itu. Nah, Sobat Nyai, masih berani menyanyikan lagu Nina Bobo? Sampai di sini dulu kisahnya. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya di video-video berikutnya. Dukung channel Nyai dengan mensubscribe channel ini. Jangan lupa like dan komen. Bagi yang sudah subscribe, Nyai doakan sehat selalu dan murah rezeki. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.